Assalamualaikum, nama saya Debbie Rahmawati. Saya berasal dari Kota Depok. Saya sedang mengikuti Latsar CPNS 2021. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas individu akuntabilitas. Di sini tugasnya adalah menyimak kedua video, kemudian memberikan ulasan kepada kedua video tersebut yang berkaitan dengan nilai-nilai akuntabilitas. Kemudian bandingkan dengan akuntabilitas di unit kerja kita. Pada video pertama dapat kita ketahui bahwa suatu instansi pemerintah tanpa SAKIP, yaitu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka akan mengalami kegagalan. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam tercapainya tujuan. Kepala daerah dibantu oleh OPD yang bertugas membantu kepala daerah dalam mencapai prioritas dan targetnya. Terkadang OPD memiliki fokus yang salah, di mana banyak dana yang dikeluarkan tetapi dampaknya kurang atau bahkan tidak dirasakan oleh masyarakat. Kinerja yang baik adalah yang fokus pada outcome, bukan hanya sekedar output. Nilai-nilai akuntabilitas pada video pertama adalah yang pertama adalah nilai kepemimpinan. Ya, kepemimpinan ini adalah tingkatan paling atas sampai dengan tingkatan paling bawah, di mana di dalam video disebutkan pemimpinnya adalah kepala daerah, kepala OPD, kepala bidang, dan kepala subbidang, lalu jajaran di bawahnya. Nilai yang kedua adalah nilai keadilan. Keadilan harus diberikan dengan cara menentukan sasaran yang tepat, yaitu pihak-pihak yang benar-benar memerlukan agar tercipta keadilan di masyarakat. Yang ketiga adalah kejelasan, yaitu kejelasan sasaran dan tujuan yang diharapkan. Selain itu, kejelasan juga dapat dilihat dari dibuatnya perjanjian kerja agar tercipta kejelasan dalam kesepakatan. Yang keempat adalah keseimbangan. Diperlukan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan kegiatan yang dilakukan agar tidak terjadi pemborosan. Yang kelima adalah integritas. Setiap rangkaian yang telah ditentukan dilakukan secara utuh dan lengkap sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang keenam adalah tanggung jawab. Semua komponen OPD harus bertanggung jawab terhadap tugasnya agar tercapainya kinerja yang baik. Yang ketujuh adalah transparansi, di mana kepala daerah dan kepala OPD dapat memonitoring laporan pertanggungjawaban. Yang kedelapan adalah konsisten, yaitu sikap yang harus dilakukan terus-menerus agar tercapai tujuan. Yang kesembilan adalah kepercayaan. Jika setiap rangkaian kegiatan dilakukan dengan akuntabel, maka akan menghasilkan outcome yang baik. Maka akan tercipta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ulasan video yang kedua, kita akan membahas tentang orang-orang jenius yang ada di Indonesia. Orang-orang jenius ini mungkin belum terkenal, tetapi mereka memiliki kontribusi yang baik untuk Indonesia bahkan dunia. Orang-orang tersebut adalah Profesor Dr. Khairul Anwar, Profesor Dr. Nelson Tansu, Mak Budiharjo, dan pasangan kakak beradik Arfian Fuadi dan M. Ari. Di dalam video diceritakan tentang proses perjuangan mereka mencapai tujuan yang mereka harapkan. Mereka adalah orang-orang jenius yang memiliki nilai-nilai akuntabilitas. Nilai-nilai akuntabilitas yang mereka miliki antara lain adalah kerja keras, konsisten, pantang menyerah, percaya, kejelasan, tanggung jawab, dan nasionalis. Kerja keras. Nilai ini dapat kita lihat dari lebih kerasnya mereka bekerja daripada orang lain.
Kemudian konsisten. Mereka menekuni bidang tertentu secara terus-menerus. Nilai pantang menyerah dapat kita lihat dari sikap mereka yang walaupun menemui kegagalan-kegagalan ataupun rintangan-rintangan, mereka tetap pantang menyerah. Contoh, Arfian Fuadi dan M. Ari, pasangan kakak beradik ini pantang menyerah. Walaupun mereka hanya lulusan SMK, tetapi mereka mampu mengalahkan orang-orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi daripada mereka. Nilai kejelasan. Nah, mereka memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang mereka ingin capai itu apa? Itu jelas. Ya. Kemudian nilai tanggung jawab. Ya, mereka memiliki tanggung jawab yang baik terhadap diri sendiri dan orang di sekitarnya. Contoh, Dr. Profesor Khairul Anwar. Beliau tetap menyisihkan royaltinya untuk orang tuanya. Dan yang terakhir adalah nasionalis. Nilai nasionalis ini dapat kita lihat dari Dr. Nelson Tansu yang jenius. Tetapi walaupun ditawari menjadi warga negara asing, beliau tidak mau. Beliau tetap bangga menjadi warga negara Indonesia. Setelah mempelajari nilai-nilai akuntabilitas yang ada di dalam dua video tersebut, sekarang kita bandingkan dengan nilai-nilai akuntabilitas yang ada di unit kerja. Nilai-nilai akuntabilitas di unit kerja saya sudah cukup baik, tetapi harus terus ditingkatkan karena masih banyak kekurangan. Contoh, nilai-nilai akuntabilitas yang perlu ditingkatkan adalah konsistensi guru dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, transparansi dalam proses penilaian hasil kerja siswa, tanggung jawab, di mana beberapa guru ada yang belum menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita mulai menanamkan nilai-nilai akuntabilitas dari diri kita sendiri dulu. Setelah itu, barulah kita ubah lingkungan kita menjadi lebih baik dengan dasar-dasar nilai-nilai akuntabilitas. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.